Ketemu kembali sahabatku dan adik-adikku. Kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang menjadi seorang YouTuber atau menjadi seorang content creator ya. Saya memiliki sedikit pengalaman yang akan saya sharekan kepada kalian semua. Nah, dalam menjalani kehidupan sebagai YouTuber ya, itu kan nanti sahabatku dan teman-teman akan seru gitu. Menurut saya seru gitu loh. Yang terjadi itu seru. Jadi kita akan nonton tutorial cara-cara bagaimana, itu seru dan itu mengisi hari-hari kita itu. Nggak membuang waktu yang sia-sia menurut saya, karena kita terus berpikir, karena kita terus berinovasi dengan pemikiran kita dan perilaku kita gitu kan. Nah, saya mau katakan ada dua hal yang sebenarnya satu, tapi saya katakan dua lah ya. Ada dua hal yang paling penting dalam menjadi seorang YouTuber gitu, dalam menjadi seorang content creator di YouTube. Yaitu pertama, hal pentingnya adalah saudaraku dan adik-adikku, yang paling penting adalah ketika kita membuat satu channel di YouTube, itu kita daftarkan, kemudian kita isi dengan video-video. Nah, banyak orang yang akhirnya gagal gitu menjadi seorang YouTuber, atau setengah langkah dia sudah kebingungan karena dari awal itu dia tidak mengetahui gitu ya yang terbaik, dan untuk keberlangsungannya bisa bertumbuh channel dia, ya mungkin dia tidak mengetahui hal itu. Oleh karena itu saya udah buat channel itu sekitar 3 kali ya adik-adikku. Jadi saya menyimpulkan, yaitu yang pertama adalah harus satu tema fokus. Channel YouTube kita itu harus bertemakan satu, fokus. Misalnya begini, contohnya, kalau kita mau video kita adalah cara membuat gitu ya. Misalnya kita mau buat donat, atau mau buat martabak, atau mau buat pizza, atau mau buat pempek gitu ya. Nah, itu memang satu tema. Cara membuat, benar, itu memang satu tema. Tapi saya belum katakan bahwa itu udah baik lah ya. Itu memang sudah baik dan itu bisa berkembang, tapi menurut saya agak lama. Jadi satu tema ditambahkan dengan fokus. Jadi artinya satu tema fokus. Yang kita buat itu apa? Isi video kita itu apa? Begini. Jadi kita misalnya buat sebuah channel mendeskripsikan pempek gitu loh. Pempek gitu aja. Pokoknya kita deskripsi channel kita itu misalnya pempek. Jadi video pertama kita membuat cara membuat pempek telur. Video kedua kita cara membuat pempek ikan tenggiri. Video kita yang kita buat itu cara membuat pempek lenjer. Video keempat cara membuat pempek kulit. Nah, seperti itu. Dan ketika teman-teman adik-adikku ya melakukan seperti itu, maka itu channel sepertinya akan mendapat, sepertinya ya, saya udah mengalami juga, akan mendapat namanya itu rekomendasi YouTube. Jadi artinya adalah YouTube senang dengan satu channel yang berisikan satu tema fokus. Itu YouTube senang. Jadi ketika ada orang di luar sana yang istilahnya mau membuat pempek, dia akan tulis cara membuat pempek, kan? Di Irian Jaya misalnya cara membuat pempek, maka yang keluar adalah video kita, atau yang di Aceh, atau yang di Sumatera Utara, Jambi, segala macam, di Kalimantan. Ketika mereka menulis kata kunci cara membuat pempek, itu makanya video kita yang akan keluar. Nah, itu namanya kita
direkomendasikan atau kita mendapat rekomendasi YouTube. Ketika channel kita mendapat rekomendasi YouTube, itu kita berusahanya nggak terlalu susah. Artinya view kita, penonton kita, subscriber kita itu akan dengan mudahnya bertambah. Setiap hari bisa ada pertambahan, setiap minggu ada pertambahan. Jadi kita akan lebih semangat lagi dalam mengelola YouTube gitu loh, mengelola channel kita. Tapi kalau misalnya saudara-saudara atau teman adikku sekalian ya, misalnya pergi kemana ke laut kamu videoin, lagi ngasih makan ayam kamu videoin, itu satu tema yang nggak pas gitu. Artinya sulit sekali untuk mendapat rekomendasi YouTube, dan itu view-nya akan membuat kita putus asa gitu. Oleh karena itu salah satu syarat yang faktor utama adalah satu tema fokus seperti yang sudah saya contohkan ya. Yang kedua itu video-video kita atau konten-konten yang kita buat itu bermanfaat. Misalnya ya seperti tadi, cara membuat pempek lenjer, cara membuat pempek ikan tenggiri, cara membuat pempek ikan tenggiri teri gitu ya, cara membuat pempek kulit gitu. Nanti kan itu akan dilihat orang karena orang mau buat. Jadi channel kita ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, berarti yang kedua adalah manfaat konten kita. Ketika konten kita ada manfaatnya, yaitu saya percaya dan saya yakin bahwa YouTube akan merekomendasikannya. Dan ketika YouTube merekomendasikannya, dia akan menyebarkan video-video kita ke seluruh wilayah. Jadi yang menonton video kita bukan hanya subscriber kita saja, tapi juga orang-orang lain di luar subscriber kita. Orang-orang seluruh dunia bisa melihat video kita karena YouTube kasih rekomendasi. Nanti kita akan pelajari lagi masalah rekomendasi itu, atau bagaimana video kita ditemukan orang. Itu ada analitiknya di YouTube Studio ya. Di video-video selanjutnya akan saya bahas. Nah, itulah sahabatku dan adik-adikku ya, dua hal yang utama menjadi seorang YouTuber, yaitu satu, tema fokus, yang kedua konten kita itu bermanfaat, berguna atau menghibur gitu. Oke, demikianlah ulasan saya kali ini. Terima kasih.